Halo kaula muda, selamat datang kembali di channel inspiratif kami, Genjet Plus. Kali ini, Mimin akan membahas cara dahsyat belajar bisnis karya Insinyur Hendro MM. Insinyur Hendro MM adalah seorang praktisi, akademisi, dan peneliti entrepreneurship. Ia aktif memberikan seminar tentang cara cerdas berbisnis atau entrepreneurship. Ia berbagi dari satu kampus ke kampus yang lain di tahun 2009 di seluruh Pulau Sumatera yang dimulai dari UIN Jakarta, UNN Sudirman, Universitas Binus, UI Lemtek, Universitas Lampung, Pekanbaru, Padang, termasuk SMK-SMK di kota tersebut. Oke, so kali ini Genjet Plus merangkum 4 hal penting pada buku ini. Yang pertama, pentingnya kewirausahaan. Secara sederhana, Anda dapat belajar ilmu bisnis dari alam sekitar. Tujuannya adalah untuk bertahan hidup dan menghasilkan banyak manfaat serta keuntungan. Begitupun entrepreneurship, yang merupakan ilmu untuk membangun bisnis secara benar dalam upaya mendapatkan keuntungan. Berbisnis seperti halnya kita menanam pohon, dimulai dari benih, lalu tumbuh hingga menjadi besar, dan akhirnya menghasilkan untuk pemilik yang menanam dan merawatnya. Saat krisis terjadi, ilmu bisnis dapat membantu Anda untuk keluar dari kesulitan hidup. Saat ini, pertumbuhan lapangan kerja lamban dan arus modal dari luar negeri rendah. Fakta ini menuntut para lulusan SMA atau SMK dan perguruan tinggi untuk mulai membekali diri dengan ilmu dan menciptakan lapangan kerja. Dengan ilmu kewirausahaan ini, tercipta para lulusan yang memiliki mindset yang tidak fokus pada satu alternatif saja, yakni mencari kerja, tapi juga menyadarkan akan pilihan menarik lainnya, yakni menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, belajar dari bisnis yang tergilas. Dahulu, orang terkaget-kaget ketika Yahoo.com mulai redup sebagai mesin pencari data dalam browsing informasi di internet setelah ia berhasil mengejar Yellow Page. Kini telah berganti oleh Google. Kemudian, mulai hilangnya tape sebagai mesin pemutar musik dan telah diganti oleh YouTube. Lenyapnya Xerox sebagai mesin fotokopi dan tergantikan dengan sistem gadget via Bluetooth, email, dan lain sebagainya. Begitu pula munculnya era e-commerce, diawali dari sistem penjualan buku lewat internet yaitu Amazon.com, lalu munculnya era Alibaba.com di Cina, kemudian menggelora juga di Indonesia seperti Blibli, OLX, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Zalora, dan sebagainya. Era ini menunjukkan bahwa kita perlu berinovasi atau tergilas. Cara belajar kewirausahaan adalah belajar dari kegagalan orang dalam berbisnis, lalu belajar dari orang lain yang telah sukses dalam berbisnis untuk membantu Anda meraih kesuksesan berwirausaha. Kemudian, belajarlah dari jatuh bangun bisnis Anda sendiri. Ini adalah cara yang termahal. Ingatlah bahwa sebagian besar kerugian bisnis dan kegagalan usaha selalu diawali dari ketidaktahuan dan berawal dari pengetahuan dan keterampilan yang serba terbatas. Yang ketiga, kerja cerdas. Untuk sukses dalam berbisnis, tidak cukup bermodal kerja keras mata. Memang, untuk sukses dalam berbisnis harus punya semangat yang kuat atau tinggi dan bekerja keras. Itu harus hukumnya. Tapi, setiap hari Anda pasti akan dihadapkan dengan masalah dan bervariasi tingkat kesulitannya. Sehingga, bermodalkan kerja keras semata takkan cukup. Anda butuh pemikiran strategis, cara berpikir kreatif agar bisa mengubah kesulitan untuk mendapatkan kesempatan. Jika Anda ingin sukses dalam berbisnis, maka kuncinya adalah SMART. Smart entrepreneur berarti yang pertama, strategi thinker dan strong emotional achievement. Yang kedua, motivator yang handal bagi diri sendiri
maupun tim. Yang ketiga, ambisius karena high achiever. Yang keempat, risk manager, bukan hanya risk taker. Yang kelima, totalitas dalam bekerja dan target oriented yang penuh komitmen dan konsisten. Entrepreneur melakukan sebuah proses yang disebut creative distraction untuk menghasilkan suatu nilai tambah atau added value guna menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Yang keempat, filosofi entrepreneurship. Filosofi entrepreneurship sebagai jalan menuju kesuksesan. Fondasi kesuksesan adalah filosofi entrepreneurship, di mana sebuah keterampilan dibutuhkan untuk meningkatkan nilai seseorang. Elemen-elemen penting dalam entrepreneurship yakni memanfaatkan informasi dan perubahan produktivitas waktu dan SDM, kecerdasan, visi dan mental, mengelola uang, dan hasil usaha, mengatasi kesulitan, mengoptimalkan pengetahuan, dan mengelola resiko. Dengan kata lain, filosofi entrepreneurship dapat digambarkan sebagai sebuah benang merah untuk mengoptimalkan pengetahuan, latar belakang, pendidikan, informasi, kecerdasan, keterbatasan, pengalaman, waktu, dan segala hal yang dimiliki. Dengan demikian, sumber daya tersebut dapat diintegrasikan, dimanfaatkan, dan ditingkatkan dengan kreativitas hingga menjadi sebuah nilai tambah atau aset, yaitu kesempatan, ide, peluang, uang, kekayaan, dan kesuksesan Anda. Insinyur Hendro MM berkata, jangan pernah berpikir bahwa prestasi pendidikan itu sebuah jaminan untuk sukses dalam berkarir. Bagikan konten ini jika bermanfaat dan komen juga pelajaran apa yang kalian dapat setelah menyimak ulasan tadi. Mimin undur diri dan sampai jumpa pada video berikutnya.